Iblis-iblis ini tumbuh subur di atas penderitaan, dan senjata manusia hanyalah lelucon bagi mereka. Bahkan panah yang menembus tepat di bola mata tidak bisa menghentikan mereka. Saat ini, rasanya tidak ada yang bisa mencegah mereka menghancurkan kastil dan membantai setiap pembela yang ketakutan di dalamnya. Namun tiba-tiba, seorang penyihir muncul, memegang 4 batu mana kuno di tangannya. Ia melangkah ke atas dinding kastil, dengan tenang memasukkan batu-batu itu ke dalam buku mantranya, dan merapalkan satu mantra. Lingkaran sihir yang masif tiba-tiba terbentuk di bawah seluruh pasukan iblis, membekukan mereka di tempat. Sebelum mereka sempat bereaksi, sang penyihir menyalurkan kekuatan dari keempat batu tersebut dan memanggil sambaran petir yang dahsyat. Begitu kuatnya hingga seluruh pasukan langsung terpanggang seketika. Tidak ada satupun iblis yang selamat. Para pembela tertegun bisu dan selamanya berterima kasih kepada penyihir misterius ini. Namun ia tidak tinggal untuk menerima pujian. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Karena ini bukanlah tujuan utamanya. Ia mencari sesuatu yang jauh lebih besar, batu mana purba paling kuat yang pernah ada. Jadi, siapakah penyihir ini, dan mengapa ia begitu terobsesi dengan batu-batu mana? Ini, di sebuah rumah bangsawan, Lord Malik menyeka para budak di ruang bawah tanahnya. Orang-orang malang ini diperlakukan seperti sampah, dan karena itu, ia memaksa mereka memoles batu dengan harapan menemukan batu yang menyimpan sihir kuno. Di antara budak-budak yang dianggap tidak berharga ini, ada seorang anak laki-laki bernama Alan yang telah menyelesaikan kuota polesannya hari ini. Namun, si kutu buku batu mana itu masih ingin terus memoles lebih banyak lagi. Pengawas datang dan mulai menghukum budak lain karena tidak memoles batu mereka dengan benar. Ia memerintahkan mereka untuk memoles batu seperti milik Alan. Saat pengawas mencoba merebut batu anak itu, Alan melawan dan bersikeras bahwa ia ingin membuatnya bersinar lebih terang. Keras kepalanya berbuat tendangan brutal yang membuatnya terlempar ke tanah. Pengawas mengaku tidak tahan dengan sorot mata anak itu, sementara seorang pria berambut merah lainnya masuk dan mulai memukulinya tanpa ampun. Ia menjambak rambut anak itu, mengangkat kepalanya, dan mengatakan bahwa ia bisa memoles satu batu untuk setiap pukulan yang diterimanya. Para penindas itu terus menghajar anak malang tersebut sampai mereka puas. Namun tepat saat mereka hendak pergi, Alan bertingkah seperti seorang masokis sejati dan meminta lebih banyak pukulan agar ia bisa memoles lebih banyak batu lagi hari ini. Si masokis kecil itu terus mendesak para pengawas untuk terus memukulinya hingga mereka akhirnya muak dan menguncinya kembali di dalam selnya. Semua ini disaksikan dengan tenang oleh seorang kakek yang duduk di dekatnya, fokus memoles batunya sendiri sambil mengamati segalanya. Keesokan paginya, Alan terbangun dan rasa nyeri akibat pukulan itu membuatnya sadar bahwa ia mungkin sudah bertindak terlalu jauh dan seharusnya tahu batasannya. Ia teringat sebuah batu kebiruan yang pernah ia poles dan betapa ia sangat mencintainya. Alan ingin melihat lebih banyak batu seperti itu, dan sekarang satu-satunya keinginannya adalah terus memoles batu setiap hari, bahkan jika pada akhirnya batu itu akan diambil darinya. Saat ia terus hanyut dalam pikirannya, pengawas datang dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk kembali bekerja. Kakek dari kemarin mengulurkan tangannya untuk membantu anak itu berdiri dan memastikan apakah ia baik-baik saja. Di meja pemolesan, pria tua itu memilih untuk duduk di sampingnya, yang membuat Alan kesal. Sejak ia tiba di neraka ini, tidak ada seorang pun yang mencoba berbicara dengannya seperti ini. Seperti biasa, para pengawas berkeliling, mengincar budak yang tidak memoles dengan benar, atau bahkan mereka yang memoles terlalu bagus, dan mereka senang menindas mereka. Bagaimanapun, sementara itu, Alan tetap fokus memoles batu ungu indah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia merasa tidak sabar untuk melihat keindahan aslinya begitu ia selesai memolesnya. Ia mengerjakannya dengan fokus penuh sementara si kakek terus mengganggunya, bertanya mengapa ia bertingkah seperti masokis yang menikmati dipukuli. Alan menjawab bahwa ia hanya ingin memoles lebih banyak batu lagi. Kembali ke ganggang tempat ia dulu tinggal sebagai yatim piatu yang miskin. Ia tidak punya pekerjaan dan bertahan hidup setiap hari terasa seperti perjuangan. Seiring waktu, ia sudah menyerah pada hidupnya dan akhirnya menjadi seperti mayat berjalan. Tapi, sekarang karena ia di sini, ia merasa baik-baik saja diperlakukan buruk selama ia terus mendapatkan batu untuk dipoles. Si kakek merasa sulit percaya bahwa seseorang bisa begitu putus asa hanya untuk memoles beberapa batu sampai ia rela merelakan tidurnya. Alan menyuruh pria tua itu untuk tidak ikut campur dan membiarkannya fokus pada pekerjaannya. Ia kemudian terus mengoceh tentang betapa indahnya batu-batu ini. Si kakek, bagaimanapun, melihat batu di tangannya sendiri dan bertanya-tanya apa yang istimewa dari kerikil polos ini. Matanya tiba-tiba membelalak saat mendengar anak itu berbicara tentang pola melayang yang ia klaim terlihat di dalamnya. Si kakek dengan cepat mencondongkan tubuh dan bertanya apakah ia benar-benar bisa melihat pola-pola itu, dan Alan dengan santai menjawab bahwa siapapun seharusnya bisa melihatnya, termasuk pria tua itu sendiri. Jawaban ini membuat sang kakek tersenyum, dan ia memutuskan untuk mengajari budak kecil itu lebih banyak tentang batu-batu ini. Ia menjelaskan bahwa pola melayang yang bisa dilihat anak itu sebenarnya adalah jejak sihir kuno dan mulai menceritakan tentang batu mana. Ia kemudian menjelaskan bahwa jika batu-batu ini dipasangkan dengan buku sihir, kekuatan yang tersegel di dalamnya dapat digunakan. Pria tua itu kemudian menambahkan bahwa batu-batu yang mereka poles di sini sebagian besar adalah sisa-sisa kualitas rendah. Mendengar ini, Alan mulai berpikir bahwa mungkin ada batu yang lebih indah di luar tempat ini. Si kakek terus berbagi pengetahuannya, menjelaskan bahwa batu-batu ini bisa menampung elemen yang berbeda seperti air, api, dan banyak lagi. Hal ini akhirnya menarik minat penuh sang anak, dan ia meminta pria tua itu untuk memberitahunya lebih banyak dan juga di mana ia bisa menemukan batu-batu tersebut. Tepat saat si kakek mengatakan bahwa ia harus keluar dari tempat ini terlebih dahulu, sebuah serangan sihir tiba-tiba melesat dan membanting pria tua malang itu ke tanah. Serangan itu datang dari tuan rumah
rumah, Malik, yang datang untuk memeriksa situasi dan melihat bagaimana keadaan di sana. Ia mengancam pria tua itu dan memperingatkannya untuk tidak memiliki ide tentang melarikan diri dari tempat ini. Malik menghela napas dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka si kakek masih memiliki cukup kekuatan untuk sekadar berpikir tentang pergi. Pria tua itu tampak marah seketika saat mendengar suara Malik. Melihat reaksi itu, Alan bertanya apakah ia mengenal pria ini. Si kakek menjawab bahwa bangsawan itu sebenarnya adalah pengkhianat yang telah menggunakan sihir kuno untuk alasan yang salah. Kemudian terungkap bahwa, baik ia maupun tuan rumah itu telah menjadi sesama pembuat Grimaire selama 30 tahun terakhir. Pria tua itu mengakui bahwa Malik Lamarik dulunya adalah teman yang sangat dekat, seseorang yang sangat ia percayai. Karena kepercayaan itulah, ia lengah di dekatnya. Dan sebagai gantinya, pembuat Grimaire korup itu sampai menodongkan pisau ke arah seorang gadis hanya untuk mencuri buku sihirnya. Si kakek kemudian terungkap sebagai Lord Close dan ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mantan temannya itu telah secara ilegal menjual batu mana hanya untuk mengisi kantongnya sendiri. Close menyatakan bahwa sebagai pemimpin para pembuat Grimaire, ia tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan seperti itu. Malik, bagaimanapun, mengejek teman lamanya itu dan menyebutnya munafik, mengatakan bahwa ia berakhir seperti ini hanya karena ia membiarkan cucunya yang tidak berguna disandera. Ia terus menghinanya, mengatakan bahwa tanpa Grimaire-nya, ia bukan apa-apa. Meskipun ia pernah memiliki kemampuan untuk menggunakan lebih dari 10 jenis sihir kuno. Sang maestro sihir tua itu menggertakkan giginya karena tidak tahan melihat Grimaire berharganya di tangan seseorang yang begitu korup. Malik kemudian mengungkapkan bahwa ia telah berencana untuk menggunakan buku itu sendiri, meyakini bahwa ia mungkin bisa mengendalikan kekuatannya. Namun tidak peduli seberapa besar usaha yang ia lakukan, ia tidak pernah bisa menggunakan kekuatan yang tersegel di dalamnya. Tuan rumah yang jahat itu menyebut Grimaire dan permata itu tidak lebih dari sampah dan membuangnya tanpa peduli. Saat batu-batu itu menghantam lantai, mereka segera menarik perhatian sang anak. Alan merasakan tarikan aneh, seolah-olah batu-batu itu entah bagaimana memanggilnya. Tuan jahat itu kemudian mengatakan bahwa ia sekarang curiga kekuatan sang maestro mungkin terhubung dengan matanya. Ia dengan marah menuntut agar Close mengungkapkan bagaimana ia bisa melihat kekuatan di dalam batu mana. Pria tua itu mencoba melawan dan melakukan perlawanan terakhir, tetapi ia dengan cepat dikalahkan lagi dan tangannya diikat. Ia menatap ke arah tuan jahat itu dengan kebencian yang jelas dan mengatakan kepadanya bahwa matanya yang rakus dan korup tidak akan pernah bisa melihat apa yang ia inginkan. Pernyataan ini membuat Malik murka dan ia menjambak rambut Close sambil menyebutnya sampah yang lemah dan tidak berguna. Ia kemudian mengungkapkan rencananya untuk memotongnya dan menggunakannya sebagai subjek tes sampai ia akhirnya memperoleh kekuatan yang ia cari. Tuan jahat itu tidak berhenti di situ. Ia mengambil lilin yang menyala dan melemparkannya ke atas Grimaire, mencoba membakarnya menjadi abu tepat di depan pemiliknya. Close berteriak putus asa saat Malik menyatakan bahwa ia akan memastikan pria tua itu bahkan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini lagi. Saat Close terus berjuang untuk melepaskan diri, anak kecil itu tiba-tiba melompat tepat ke dalam api. Matanya terpaku pada batu mana, yang diyakini sang tuan gila sedang memanggilnya. Semua orang yang hadir mengira bocah itu sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena melangkah ke dalam api seperti itu. Tapi Alan terlalu terdorong untuk bahkan memikirkan bahaya di depannya. Alan dengan cepat bergerak untuk meraih batu-batu itu sementara si kakek berteriak padanya untuk mengambil bukunya saja. Bahkan ketika Malik mencoba menghentikannya, ia tidak melambat dan berhasil meraih Grimaire tersebut. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi karena alih-alih terbakar oleh api, Alan entah bagaimana berhasil mengendalikannya. Energi panas yang mengalir keluar dari buku sihir itu beresonansi dengannya pada tingkat jiwa yang dalam. Ia merasa benar-benar terpesona oleh batu sihir yang menyilaukan, yang terlihat seperti satu-satunya hal yang bahkan ada di dunia saat ini. Malik tercengang, berjuang untuk percaya bahwa seorang petani kotor bisa menggunakan kekuatan Grimaire. Saat itu juga, ia berteriak pada pengawas untuk segera merebutnya dari bocah itu. Si kakek benar-benar ketakutan bahwa seorang anak kecil mungkin mengunggulinya dengan menggunakan Grimaire yang bahkan gagal ia bangkitkan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mengeluarkan Grimaire miliknya sendiri dan mulai merapalkan sihir air untuk mengembalikan budak itu ke tempatnya yang seharusnya. Air yang ia panggil langsung muncul untuk mengintimidasi bocah kita. Anak malang itu hanya bisa berdiri di sana dan menonton saat Malik memerintahkan air yang terkondensasi itu untuk menghantamnya dengan paksa. Namun, api yang mengamuk di sekelilingnya langsung menguapkan air itu, menyelamatkan sang anak. Si pengkhianat hanya bisa menatap dengan tidak percaya, benar-benar bingung tentang bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Anak Buddha yang terbangun beberapa menit lalu entah bagaimana memiliki kendali penuh atas api yang mengamuk. Tingkat ancamannya melonjak di mata Malik. Tidak peduli seberapa banyak sihir es yang ia gunakan, bocah kita berubah menjadi pengendali api pada si bodoh itu, menyediakan setiap serangan. Menonton dari belakang, kakek Close sama sekali tidak ragu saat ia menangkap sorot mata yang menyala di mata Alan. Beberapa saat yang lalu, anak yang sama yang mengaku bisa melihat aliran sihir sekarang dengan mudah mengendalikan Grimaire kunonya. Itu seketika menempatkannya pada tingkat jenius yang belum pernah disaksikan sebelumnya di tempat kumuh ini. Tapi bahkan jenius butuh latihan, dan yang satu ini tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan tempur nyata. Jadi, secara teori, seharusnya tidak butuh waktu lama sebelum Malik melipat si Rokia kurus tanpa pengalaman bertempur itu. Khawatir setengah mati, sang maestro berteriak padanya untuk segera melempar Grimaire itu. Alan dengan cepat menyadari bahwa itu adalah satu-satunya cara nyata agar ia bisa lolos dari situasi berantakan ini dalam keadaan hidup. Membungkus dirinya dalam lingkaran api yang menderu, ia berlari dengan putus asa. Mengetahui persis apa yang bocah itu coba lakukan,
dilakukan, Malik menolak untuk berjudi. Ia membentuk serangan air terbesarnya dan melemparkannya ke arah bocah itu. Alan berhasil menyerahkan buku itu tepat sebelum ia terkena serangan yang datang. Pada saat yang sama, ia juga melemparkan batu sihir ke arah Close. Sang maestro menyambarnya dalam hitungan milidetik seolah-olah ia mengambil lalat dari udara dengan sumpit. Sekarang kembali ke bentuk puncaknya, Close dengan tenang memberitahu si pengkhianat bahwa kediktatoran kecilnya telah resmi berakhir. Anehnya, si pengkhianat belum terlihat begitu terguncang. Ia jelas sudah menyiapkan rencana cadangan untuk momen seperti ini. Pengawas dengan cepat menyeret beberapa anak lain ke depan sesuai perintah, tetapi anak-anak ini terlihat sangat berbeda dengan bekas luka dalam di seluruh tubuh mereka dan batu sihir yang tertanam langsung di dada mereka. Close terdiam saat ia benar-benar memahami apa yang dilakukan si pengkhianat kepada mereka. Tanpa menunjukkan penyesalan sedikit pun, si pengkhianat dengan dingin menjelaskan bahwa mereka semua adalah bagian dari rencananya untuk menggulingkan Close. Kemudian, tanpa berkedip, ia mencabut batu sihir terkutuk itu langsung dari dada seorang anak yang ambruk ke lantai dengan suara gedebuk yang berat dan menyakitkan. Bahkan pengawas berhati dingin itu hampir mengompol melihat pemandangan mengerikan tersebut. Close menjadi sangat marah, berteriak pada si pengkhianat karena melakukan eksperimen manusia terlarang, sesuatu yang tidak akan berani dilakukan oleh penyihir waras manapun. Sambil menggulirkan batu sihir terkutuk itu di antara jari-jarinya seperti kelereng. Si bajingan itu mengklaim ini selalu merupakan hasil yang wajar. Ia menginginkan kekuatan, dan anak-anak ini yang seharusnya sudah mati kelaparan di jalanan, setidaknya bisa melayani suatu tujuan. Kalimat yang kacau itu tidak duduk dengan benar di benak Alan, yang menjadi panik. Ia semakin meledak saat si pengkhianat menambahkan bahwa menjadi bagian dari eksperimennya adalah kehormatan yang terlalu besar bagi kaum rendahan seperti mereka. Tepat setelah klaim berani itu, kedua penyihir itu habis-habisan di dalam ruangan yang sempit. Tapi kali ini, sang maestro adalah orang yang terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Malik memamerkan seringai lebar, akhirnya menyaksikan hari di mana ia mengungguli penyihir terkuat di kerajaan. Ia menyuruh pria tua itu untuk mati saja supaya ia bisa menggunakan tubuh mereka untuk eksperimen yang lebih menyenangkan. Alan merasakan arus berbalik ke arah yang paling buruk. Ia melirik batu merah di tangannya dan berusaha keras untuk memanggil api itu lagi. Ia memaksa dirinya mengingat bagaimana ia mengendalikan api sebelumnya, bersumpah ia akan keluar dari rumah kotor ini bagaimanapun caranya. Keinginannya untuk melihat semua batu sihir di dunia luar mengambil alih dan api hitam tebal mulai terwujud di sekelilingnya. Kedua penyihir itu menoleh dengan kaget ke arah bocah itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia siap membakar mereka dan seluruh pabrik sampai ke tanah. Si pengkhianat terguncang sampai ke intinya. Ia belum pernah melihat seorang anak mengeluarkan kekuatan batu sihir tanpa bahkan menyentuh Grimaire. Close dengan cepat menyadari ini adalah hasil dari melepaskan kekuatan mentah batu sihir, memaksa penggunanya ke dalam kondisi mengamuk. Malik semakin kesal dengan setiap kejutan yang terus bocah kita lemparkan ke wajahnya. Ia mencoba memadamkan api amatir itu seolah-olah itu adalah lilin di pesta yang menyedihkan. Setelah gagal dengan cara yang cukup memalukan, ia menatap pekerjanya dan memerintahkan mereka untuk menangani bocah berisik itu sebagai gantinya. Bocah kita menyadari ia perlu mengurangi penyerangnya sebelum mereka mengepungnya. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin tinggi kemungkinan anak-anak lain terjebak dalam baku tembak. Ia memanggil sang maestro, memintanya untuk membantu menghabisi sampah yang datang ke arah mereka. Ketiga penyihir itu merapalkan mantra sekaligus, dan antek-antek Malik akhirnya terkena kerusakan dari dampak yang tidak terkendali. Dengan celah itu, Close bergerak cepat dan mengantar anak-anak itu ke tempat yang aman. Itu meninggalkan Alan dan Malik di belakang untuk menyelesaikan masalah secara 1 lawan 1 yang bersih. Si pengkhianat melempar semua yang ia miliki, menolak untuk kalah dari bocah kurus. Tapi batu sihir terkutuknya habis, dan ia akhirnya merasakan kekuatan penuh dari sihir api bocah kita secara langsung. Merasakan sakit yang nyata untuk pertama kalinya, Malik benar-benar kehilangan ketenangannya. Si pengkhianat meludahkan kutukan dan mengeluarkan mantra baru yang menjebak Alan di dalam bola obsidian padat. Itu masih tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan karena Alan menghancurkannya dari dalam dan mengunci Malik dalam cengkeraman leher yang brutal, membakar kesombongan dan ego dari penyihir yang tidak waras itu. Menonton dalam keheningan yang tertegun, Close tidak pernah menyangka si jenius yang baru bangkit itu akan mengalahkan seseorang di level Malik. Bocah kita menoleh ke arahnya dengan senyum kecil dan bertanya apakah mereka akhirnya bisa memberikan keadilan kepada si bajingan gila itu. Pemimpin penyihir setuju dan mengangkat tubuh Malik ke udara dengan sihir yang terkendali. Saat itu juga, Alan mulai merasa pusing karena efek samping penggunaan kekuatannya yang berlebihan mulai muncul. Keduanya berjalan ke permukaan di mana Alan melihat sinar matahari untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ia bergegas ke depan merayakan fakta sederhana bahwa mereka akhirnya memiliki kebebasan dan hak asasi manusia yang dasar. Ia dengan penuh semangat berteriak bahwa mereka harus mengunjungi tempat dengan batu sihir yang disebutkan Close sebelumnya. Jelas, itu menarik perhatian penjaga yang sudah memburu si idiot yang membakar rumah itu. Beberapa jam kemudian, ia mendapati dirinya berdiri di pengadilan raja untuk diadili secara resmi. Hakim menjabarkan apa yang disebut sebagai kejahatan terhadap tuan penyihir Malik Lamarikwe dengan suara keras. Namun, karena terdakwa hanyalah seorang budak, tidak ada yang repot-repot bertanya kepada juri apakah ia harus dinyatakan bersalah. Seluruh pertunjukan ini hanyalah tontonan publik untuk mengingatkan semua orang bahwa seorang budak yang melanggar aturan akan menerima hukuman mati tanpa perdebatan. Juri, yang dipenuhi bangsawan sombong, mulai melemparkan hinaan ke arahnya dan tidak menunjukkan keberatan terhadap hukuman brutal itu. Bocah kita
membuka mulutnya untuk membela diri, tetapi sebelum satu kata pun keluar dari bibirnya, suara yang kuat memasuki ruangan. Pemimpin semua penyihir, Lord Close, mengejutkan semua orang dengan keberatannya yang tiba-tiba dan pintu masuk yang dramatis. Para bangsawan tidak bisa memahami mengapa seseorang dengan kedudukannya akan turun tangan untuk melindungi bocah acak. Auranya yang bersinar memenuhi aula saat ia dengan tenang menjelaskan bahwa menghakimi seorang budak tanpa mendengar pendapatnya adalah tindakan yang picik. Orang yang ia tujukan untuk pernyataan ini bukanlah hakim, melainkan raja yang duduk di atasnya. Raja berpendapat bahwa mendengarkan pembelaan budak tidak ada gunanya. Ia bertanya balik mengapa pemimpin penyihir akan secara pribadi muncul untuk orang yang bukan siapa-siapa ini. Tanpa jeda, Lord Close menyatakan bahwa anak itu adalah muridnya, melemparkan seluruh pengadilan ke dalam kekacauan. Tidak pernah dalam sejarah mereka menyaksikan seorang budak bangkit sebagai pembuat grimoire dari semua hal. Tepat di sana di depan kerumunan yang tertegun, Lord Close mempersembahkan sebuah buku sihir bersama dengan batu sihir yang tak ternilai harganya kepada Alan. Saat itu juga, bocah kita memahami hanya ada satu cara nyata untuk mengubah ruangan itu agar menguntungkannya. Ia tidak bisa memohon kepada mereka untuk melihatnya sebagai sesuatu selain tahanan kotor. Jadi sebaliknya, ia memutuskan untuk mengekspos mereka. Kejahatan sebaliknya. Seorang NPC melangkah maju dan melepaskan belenggu bocah kita sementara raja menyatakan bahwa mereka tidak boleh melewatkan pengguna grimoire manapun. Namun, ia kemudian menambahkan bahwa tidak pernah dalam sejarah seorang budak pernah menjadi salah satu dari mereka. Bangsawan lain juga setuju dengan pendapat itu dan menyebabkan keributan besar saat mereka mengklaim bahwa budak sampah tidak pernah bisa menjadi pembuat grimoire yang terhormat. Bertekad untuk membuktikan mereka salah, bocah kita menyentuh batu mana dan mengaktifkan sihir air. Semua orang tertegun oleh tontonan itu dan bahkan raja terdiam. Sementara itu, bocah kita hanyut dalam pemikiran saat ia melihat keindahan air. Seorang bangsawan berani melangkah maju dan mengatakan bahwa ini semua adalah penipuan murah. Sebelum ia bisa melanjutkan, Alan membungkamnya dengan sihir airnya. Gelombang berhenti tepat di depan bangsawan itu, yang sekarang berdiri membeku dan terlalu takut untuk bahkan bergerak. Pahlawan kita memanggil mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dangkal yang memandang rendah mereka yang kurang beruntung dan bertanya apakah mereka pikir mereka berada di atas hukum dan bebas untuk melakukan pembunuhan. Merasakan auranya yang mengancam, bangsawan itu akhirnya menemukan suaranya dan berteriak bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Dengan seringai, Alan mengumumkan bahwa ada seseorang yang pantas mendapatkan hukuman dengan mengerahkan sihirnya untuk menghilang. Bocah kita mengungkapkan bahwa sepotong sampah mencoba membunuh baik dirinya maupun pria tua itu. Malik bahkan menggunakan anak-anak untuk eksperimen manusia yang menyimpang, itulah sebabnya ia harus menjadi orang yang menghadapi pengadilan. Raja memanggil pria tua itu, ia mengkonfirmasi bahwa semuanya benar. Ia bahkan menambahkan bahwa jika bukan karena pemuda kurus ini, ia tidak akan hidup. Alan bahkan menawarkan mereka untuk menggeledah rumah tas sampah itu karena semua bukti disembunyikan di ruang bawah tanah. Ia kemudian tumbuh serius saat ia mengingat anak-anak yang dirantai itu. Menyingkirkan pikiran itu, ia menyatakan bahwa bahkan setelah semua ini, jika kerajaan masih berencana untuk mengeksekusinya karena menjadi budak, maka ia akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Bangsawan berani berbicara di depan pertunjukan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Pria tua itu kemudian melangkah maju dan dengan tenang bertanya apakah raja benar-benar ingin seorang anak ajaib seperti dia meninggalkan kerajaan. Melihat tidak ada jalan keluar, raja menyatakan bahwa akan bodoh untuk melakukan hal itu dan segera mengakhiri persidangan. Ia memerintahkan penjaganya untuk segera menggeledah rumah itu. Setelah semua orang keluar, raja memanggil Close dan memperingatkannya untuk tidak pernah membiarkan anak itu keluar dari pandangannya. Dengan itu, persidangan berakhir dan keduanya berjalan keluar. Alan berterima kasih kepada pria tua itu atas apa yang ia lakukan dan berkomentar bahwa ia terlihat sama sekali berbeda sekarang. Ia kemudian menggodanya dan bertanya apakah Close adalah penyihir yang kuat. Pria tua itu menyuruh Alan untuk memanggilnya Tuan mulai sekarang dan mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pembuat grimoire. Namun, bocah kita tidak peduli tentang semua itu dan sebaliknya bertanya tentang batu mana dan bagaimana ia bisa mencapainya. Close menyuruhnya untuk tenang dan mengingatkannya bahwa Alan adalah muridnya untuk saat ini. Ia memberitahu bocah kita bahwa ia akan terlebih dahulu mempelajari semua dasar-dasar membosankan dan detail pembuatan grimoire yang hampir menghancurkan semangatnya. Menjadi serius, Close menjelaskan bahwa seluruh benua berada di bawah ancaman terus-menerus karena serangan iblis, yang berarti hanya orang bodoh yang akan bepergian tanpa persiapan. Pria tua itu mengatakan tidak ada peluang anak itu akan selamat begitu ia melangkah keluar. Itu membuat Alan frustrasi saat ia mengatakan bahwa ia harus menemukan batu-batu itu bagaimanapun caranya. Ia mengingatkan Close bahwa ia adalah orang yang memberitahunya tentang dunia ini sejak awal. Pria tua itu menghela napas dan dengan lembut menutup kepalanya saat ia menjelaskan bahwa inilah tepatnya mengapa anak itu harus menjadi pembuat grimoire yang layak. Jika ia benar-benar ingin mencari batu mana, maka ia harus mempelajari dasar-dasarnya seperti cara kerjanya dan cara mengklasifikasikannya. Ia menyuruh Alan untuk belajar di menara sihir di mana ia akan mendapatkan pengetahuan, status, dan pengaruh. Hanya setelah mempersiapkan diri dengan benar pahlawan, kita akan bisa menemukan apa yang ia cari. Close menasihatinya untuk menggunakan setiap sumber daya yang ditawarkan menara sihir agar ia tidak pernah harus hidup sebagai budak lagi. Itu akhirnya mencapai pahlawan kita saat ia menyadari bahwa ia akan dapat hidup dengan bebas tanpa mendengarkan siapapun. Memutuskan pikirannya, ia setuju untuk pergi ke menara sihir, tetapi memperingatkan bahwa jika ternyata membuang-buang waktu, ia akan pergi tanpa berpikir dua kali. Mendengar itu, pria tua itu tersenyum dan menyambutnya ke menara sihir sebagai pembuat grimoire terbaru mereka. Pada hari pertama Alan di menara sihir, Lord
Close menjelaskan bahwa menara itu bukan hanya perisai bangsa terhadap invasi monster. Itu juga merupakan pusat untuk meneliti ilmu sihir kuno dan mempelajari batu mana. Ia menambahkan bahwa para penyihir menghabiskan waktu mereka baik menangani misi yang ditugaskan oleh negara atau membenamkan diri dalam penelitian gaib. Negara memberi mereka kebebasan penuh untuk menggunakan waktu mereka untuk mengasah keterampilan mereka. Sang master memimpin Allen ke tangga yang melilit ke aula besar, pusat utama dari semua operasi menara. Ia menyuruh Allen untuk naik ke atas, menyebutkan bahwa ia sudah menyelesaikan sebagian besar pendaftarannya dengan staf. Lord Close menjelaskan ia memiliki masalah yang lebih mendesak untuk ditangani dan mendoakan murid muda itu semoga berhasil. Alan mulai menaiki tangga, mencoba mengingat kata-kata persis yang baru saja dikatakan sang master sambil mengatur napas. Saat itu, aula besar muncul, membentang luas dan megah di depannya, menandai awal dari apapun yang menanti di dalam. Ia menatap kekacauan magis di depannya dan hampir tidak bisa memproses pemandangan itu. Pembuat Grimaire muda melayang-layang seolah-olah mereka memiliki mantra anti-gravitasi, membalik buku-buku besar sementara roda gigi emas raksasa berputar di latar belakang. Sejujurnya, itu cukup untuk membuat otak siapapun korsleting. Saat itu, sebuah suara memanggil di belakangnya. Ia berbalik untuk melihat resepsionis yang sedang memutar-mutar jempolnya menunggunya. Ia akhirnya menyeret pendaftarannya melintasi garis finish dan menempelkan lencana identitas ke tangannya. Itu adalah batu mana yang harus ia simpan setiap saat seperti lencana ID. Lencana itu berisi batu mana atribut air yang mencerminkan perannya sebagai murid. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa ia bisa naik peringkat seiring waktu dengan mengumpulkan prestasi melalui misi dan penelitian. Pada dasarnya, bekerja keras dan mungkin mendapatkan bayaran lebih untuk itu. Saat peringkatnya naik, ia akan mendapatkan otoritas lebih dan gaji yang lebih besar. Alan tidak membuang sedetik pun dan bertanya-tanya apakah ada misi yang bisa ia mulai. Resepsionis mengarahkan perhatiannya pada buku peringatan raksasa yang ia idam-idamkan tadi. Ia menjelaskan setiap log misi dan catatan penelitian. Dari awal menara yang sederhana hingga saat ini, semuanya tersimpan di halaman-halamannya. Ia menyuruhnya untuk meletakkan tangannya di memoria dan itu mencatatnya. Sistem memintanya untuk menyatakan permintaannya dan ia menambahkan bahwa ia bisa menggunakan perintah suara juga. Ia dengan canggung mengeluarkan bahwa ia ingin menerima misi dan memorialia merespons dengan daftar rinci setiap tugas yang tersedia, seperti menu belanja Amazon yang berprestasi. Kemudian datang aturan ceramah. Murid baru diharuskan berpasangan dengan pembuat Grimoire peringkat lebih tinggi untuk misi, dan sang master sudah menugaskannya yang pertama, tetapi Alan memberikan saran itu bahu dingin dan memilih misi investigasi orfane sebagai gantinya. Resepsionis hampir tersedak kata-katanya sendiri, memperingatkan bahwa murid biasanya melakukan misi yang sulit hanya tepat sebelum lulus. Ia melanjutkan, menambahkan bahwa tugas itu melibatkan melawan monster berbahaya, tetapi Alan menepisnya dan menerima sebelum ia bahkan bisa selesai. Ini membuatnya menarik rambutnya, yakin misi itu adalah keinginan mati, bahkan dengan Master Lucas bertindak sebagai pasangannya. Bocah kita yakin ia bisa menangani perkelahian kecil. Jika ada di daftar misi, ia pikir itu tidak mungkin terlalu mustahil. Ia kemudian bertanya pada resepsionis siapa Lucas sebenarnya, di mana ia mengungkapkan bahwa ia adalah satu-satunya murid yang dilatih secara pribadi oleh Lord Close. Ia terus melanjutkan, menyombongkan diri bahwa mencapai peringkat menengah biasanya memakan waktu 10 tahun. Tapi Master Lucas entah bagaimana menghancurkannya hanya dalam 4. Seorang gadis di dekatnya mendengar dan melompat ke kereta hype. Ia adalah penggemar, karena Master Menara tidak pernah mengambil murid. Namun Lucas dipilih sendiri. Ia percaya ia adalah satu-satunya yang mampu mewarisi penelitian Master tua itu. Ia bertanya apakah mungkin ada kehormatan yang lebih besar daripada memiliki Master Lucas sebagai pasangan. Sementara itu, kerumunan latar belakang mulai berbisik dan bergosip tentang Allen, memperdebatkan apakah ia benar-benar murid atau hanya budak rendahan lainnya. Pahlawan kita, secara alami tertarik dengan pengenalan mewah Allen, memutuskan ia perlu memeriksanya secara pribadi. Dalam perjalanannya ke sana, bocah kita merajuk memikirkan terjebak dengan pasangan sampai ia naik level. Tapi ketika ia akhirnya membuka pintu, ia disambut oleh tornado manusia yang menyamar sebagai pembersih yang terobsesi dengan kebersihan. Pria itu berputar di sekitar ruangan, menggosok dan mengatur barang-barang dengan kecepatan gila sebelum akhirnya menyadari ia memiliki pengunjung. Ia salah mengira bocah kita untuk masternya, dan Alan bertanya siapa angin puyuh ini. Pria itu berasumsi pengunjung itu pasti Alan dan memperkenalkan dirinya sebagai Lucas Follen, seniornya dalam masa magang. Lucas segera menebak si muda itu mungkin datang dari aula besar dan sudah diberi pengarahan tentang misi pertama mereka. Memukurnya seperti seorang profesional, ia berasumsi anak itu takut dan meyakinkannya bahwa ia akan membimbing dan tetap bersamanya di setiap langkah. Tapi bocah kita hanya menyerahkan dokumen misi dan mengatakan ia tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, ia telah mengambil misi yang sama sekali berbeda, yang mungkin ingin dilihat Lucas. Sang senior berkedip karena terkejut saat ia melihat hutan selatan terdaftar. Ia tahu ini bukan misi pertama buku teks yang tepat, tetapi segel resmi tidak setuju. Pahlawan, kita dengan santai bertanya kapan mereka akan pergi sambil mengobrak-abrik beberapa buku di rak Lucas, seolah-olah ia sudah merasa di rumah. Lucas menjelaskan mereka bisa naik kereta pagi, yang akan menurunkan mereka dalam 2 jam, tetapi Alan memotong penjelasannya di tengah jalan dan mengatakan mereka akan pergi di pagi hari. Bro hanya berjalan pergi, meninggalkan sang senior bingung. Lucas berdiri di sana seperti patung, dan dokumen misi terlepas dari tangannya. Ia bergumam sesuatu sebelum ia kembali ke mode pembersihan dan melanjutkan mengubah ruangan menjadi bersih seperti Kapten Levi. Pahlawan kita menaiki tangga dan melirik kembali ke sang senior, berpikir ia sebenarnya pria yang cukup baik. Pada saat yang sama, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka akan memulai misi besar. Ia mengambil setiap buku yang bisa ia jangkau dan mulai membaca
seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Tujuannya jelas, mendapatkan cukup pengetahuan untuk mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam upacara pemilihan Grimaire. Setelah belajar begitu lama, Alan tertidur dan kemudian bangun beberapa jam kemudian. Saat ia bangun, ia melihat Lucas yang sibuk dengan penelitiannya. Matanya kemudian mendarat pada spesimen batu mana yang absolut. Duduk di atas meja, dan ia langsung jatuh cinta. Saat itu, murid senior itu menyadarinya dan meminta maaf jika ia membangunkannya. Alan menyangkal hal itu dan sebaliknya mengambil salah satu batu sementara ia benar-benar terhipnotis olehnya. Lucas kemudian bertanya apakah ia bisa melihat sihir kuno di dalamnya, yang biasanya hanya bisa dilihat oleh dia dan pria tua itu. Bocah kita kemudian melihat bingkai emas di sekelilingnya dan mengatakan bahwa masing-masing terlihat berbeda. Ia kemudian menunjukkan bahwa dua di antaranya berbagi kerangka yang sama persis juga. Lucas akhirnya menjelaskan bahwa desainnya berbeda berdasarkan apakah itu permata atribut atau turunan. Itu benar-benar terbang di atas kepala Alan. Jadi, murid senior itu memecahnya dan menjelaskan bahwa batu mana yang mengandung sihir kuno disebut permata. Ini, permata dimurnikan agar pengguna sihir dapat menggunakannya dengan benar. Setelah memastikan bahwa Alan mengikuti, ia melanjutkan dan mengatakan bahwa semua permata termasuk dalam dua kategori ini. Permata bingkai sayap dapat memanipulasi kekuatan alam dan dikenal sebagai permata atribut. Di sisi lain, permata bingkai tanaman dikenal sebagai permata turunan yang dapat melakukan keterampilan supranatural seperti pengawasan dan super hearing. Ia kemudian membuka Grimaire dan menunjukkan bahwa pola di halaman kiri dan kanan berbeda untuk setiap jenis. Alan dengan cepat menangkap dan menyadari bahwa sirkuit ini dirancang untuk menarik kekuatan sihir. Karena Grimaire inilah orang-orang seperti mereka dapat menggunakan sihir kuno. Meletakkan tangannya di buku, Lucas menjelaskan bahwa Grimaire bertindak sebagai garis hidup bagi penggunanya. Alan ingat bahwa Clause menyebutkan sesuatu yang serupa sebelumnya. Semakin kompatibel pengguna dengan Grimaire mereka, semakin banyak kekuatan yang dapat mereka tarik darinya. Itu membuat pahlawan kita bertanya-tanya apakah Grimaire dibuat untuk individu tertentu dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Murid senior itu kemudian memanggilnya dan bertanya apakah ia mengambil pekerjaan berisiko ini hanya untuk mendapatkan Grimaire-nya sendiri lebih cepat. Alan mengaku tanpa malu bahwa ia melakukannya karena ia menginginkan pasangan yang dapat diandalkan untuk perjalanannya sesegera mungkin. Beralih ke hari berikutnya, keduanya akhirnya melakukan perjalanan ke hutan selatan. Lucas mengeluh bahwa tanah terasa terlalu berlumpur karena hujan. Sementara itu, bocah kita melihat ke sekeliling desa dan bertanya-tanya apakah hanya ini karena tempat itu terlihat benar-benar ditinggalkan. Yang mengejutkan Lucas juga. Saat mereka bergerak maju, Alan bertanya apakah tambang itu ada di dekatnya. Murid senior itu mengonfirmasi bahwa pintu masuk seharusnya berada tepat di sebelah desa. Pada saat itu, sesuatu tiba-tiba melompat di depan mereka. Melihat gremlin yang jahat, bocah kita menyadari bahwa ini pasti monster yang mereka kirim untuk dieliminasi. Bersiap untuk bertarung, Lucas bertanya pada bocah kita apakah ia memiliki Grimaire yang diberikan kepadanya. Saat makhluk-makhluk itu mendekat, Alan ingat bahwa ia diberi batu atribut api, air, dan tanah. Meskipun api akan menjadi yang paling efektif, itu akan membakar hutan. Lucas kemudian memberitahu Alan untuk tetap dekat dengannya setiap saat demi keamanan, tetapi bocah kita mengabaikannya dan menyatakan bahwa ia bisa menangani dirinya sendiri. Dengan itu, ia memanggil Grimaire-nya dan bersiap untuk bertarung. Alan menempatkan batu tanah ke dalam Grimaire-nya saat ia dengan percaya diri menyatakan bahwa ia bisa melindungi dirinya sendiri tanpa masalah sama sekali. Ia meletakkan tangannya di tanah, yang mengirim batuan tajam melesat ke atas ke arah batu inti makhluk serigala dan membunuh mereka seketika. Lucas merasa terkejut melihat si pemula tahu persis kemana harus menyerang, dan Alan dengan bangga menjelaskan bahwa ia membacanya di bukunya tepat sehari sebelumnya. Senior itu terlihat sangat terkesan dan menyebutnya layak menjadi murid master tanpa ragu. Ia mengizinkan Alan untuk habis-habisan dan bergabung dengannya saat mereka menjatuhkan beberapa monster serigala bersama-sama dalam suksesi cepat. Namun, mereka tiba-tiba mendengar jeritan dari kejauhan dan menoleh untuk melihat penjaga desa di bawah. Serangan oleh salah satu makhluk itu. Lucas dengan cepat membersihkan jalan dengan meledakkan monster-monster itu, tetapi menjadi jelas bahwa mereka tidak akan mencapai penjaga tepat waktu pada kecepatan mereka saat ini. Pada saat itu, Lucas meraih Alan dan menyuruhnya untuk memegang Grimaire-nya dengan erat saat ia memanggil tarian Winstrova. Mantra itu meluncurkan mereka ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dan segera setelah mereka mendekat, Lucas melemparkan Alan langsung ke arah monster tanpa ragu. Alan membentuk lingkaran besar dan memanggil beberapa paku tajam yang menembus makhluk-makhluk itu dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka mencapai penjaga desa yang menyatakan lega saat melihat pembuat Grimaire tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah itu, mereka mengirimnya ke lokasi yang lebih aman sebelum melanjutkan misi mereka ke depan. Segera mereka bertemu monster induk yang tampaknya menjadi sumber dari seluruh kawanan yang menyebabkan masalah di daerah itu. Pada saat itu, Alan melihat sesuatu yang tidak biasa tentang batu intinya karena pusatnya memancarkan cahaya redup yang mirip dengan batu mana. Ia bertanya pada Lucas apakah monster bisa dibunuh tanpa menghancurkan batu intinya, yang terdengar aneh karena tidak ada seorang pun yang mencoba metode seperti itu sebelumnya. Alan menjelaskan bahwa ia dapat dengan jelas melihat cahaya yang datang dari batu inti, hampir identik dengan cahaya batu mana itu sendiri. Namun, Lucas mengakui bahwa ia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa sama sekali. Ia menciptakan kebingungan di antara mereka. Ini membuat Alan bertanya-tanya apakah ia sendiri yang bisa melihat cahaya ini dan apakah itu berbeda dari batu mana normal dalam beberapa cara. Ia memberitahu Lucas untuk mempercayainya dan mengikuti arahannya jika ia benar-benar ingin memahami apa yang ia lihat, dan ia menjelaskan bahwa mereka perlu
lalu melumpuhkan monster itu terlebih dahulu. Senior berambut pirang itu menyadari bahwa Alan terdengar benar-benar serius tentang mendapatkan batu itu dan bertanya lagi apakah ia benar-benar melihat cahaya di dalamnya. Ekspresi Alan tetap teguh dan tak tergoyahkan, yang meyakinkan Lukas bahwa ia mengatakan kebenaran. Jadi, ia memutuskan untuk mengikuti rencana itu karena anak itu mungkin benar-benar melihat sesuatu di luar persepsinya. Ia memberitahu Alan bahwa ia akan mendukungnya dan bertanya apakah ia sudah menyiapkan rencana untuk situasi ini. Pahlawan itu menjelaskan bahwa ia akan menahan monster itu dengan batu tanah sementara Lukas memotong inti menggunakan kemampuan anginnya pada saat yang tepat. Lukas merasa terkesan dengan ide itu dan dengan cepat menggunakan Wind Bine untuk menghentikan monster itu untuk waktu yang singkat. Alan masuk dengan kemampuan tanahnya dan membayangkan bumi di sekitar makhluk itu berubah menjadi pasir yang sangat halus untuk menjebaknya dengan lebih efektif. Ia memurnikan pasir sebanyak mungkin dan kemudian menggunakan batu airnya untuk membanjiri area itu sepenuhnya. Monster itu terjebak dalam lumpur tebal yang terbentuk dan Lukas menindaklanjuti dengan serangan Wind Blade, tetapi gagal menghasilkan hasil sama sekali. Mereka menyadari bahwa makhluk itu telah membelokkan serangan karena serangan angin tidak memiliki cukup kekuatan untuk menembus pertahanannya. Alan mulai berpikir cepat sebelum ia tiba-tiba menemukan solusi cerdas yang bisa membalikan situasi. Ia meminta Lukas untuk menggunakan serangan anginnya sekali lagi, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan Firestone-nya karena api dapat memotong bahan yang lebih keras dengan intensitas yang cukup. Ia melepaskan aliran api yang bergabung dengan serangan angin dan membentuk serangan gabungan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia mendorong intensitas angin lebih tinggi sebelum mereka melepaskan kekuatan penuh serangan langsung ke monster tanpa ragu. Ide berisiko mereka bekerja dengan sempurna dan mereka berhasil menghapus batu inti dari tubuh makhluk itu dalam satu gerakan bersih. Sebelum Lukas bisa bereaksi atau merayakan kesuksesan, Alan bergerak seketika dan menangkap batu itu di udara tanpa melewatkan kesempatan. Lukas menyatakan bahwa ia tidak menyangka mereka akan berhasil seperti itu, tetapi Alan lebih tertarik pada batu inti. Murid senior itu berpikir bahwa anak itu sudah dekat dengan pembuat Grimmair menengah. Langkah yang pahlawan kita gunakan sebelumnya untuk menyinkronkan sihirnya dengan orang lain menunjukkan bahwa ia memiliki bakat alami untuk melakukan aksi gila. Si Pira mendesah dan mengatakan bahwa ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Alan kemudian mengarahkan batu ke depan dan dengan senang hati mengklaim bahwa benar-benar ada cahaya emas di dalamnya, tetapi terlihat redup dibandingkan dengan batu mana. Bahkan setelah melihat dengan seksama, Lukas mengakui bahwa ia tidak bisa melihatnya sama sekali dan menyarankan agar mereka bertanya pada Master setelah mereka kembali. Jika inti iblis benar-benar menyimpan sihir kuno, maka ada kesempatan untuk mengubahnya menjadi senjata. Saat itu juga, beberapa tentara muncul dan memanggil saat mereka bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Lukas memberitahu mereka bahwa binatang iblis itu dikirim dalam perjalanan satu arah, langsung ke neraka dan bertanya apakah penduduk desa selamat. Tiba-tiba, bocah kita memukul sejenak dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti seseorang mencoba menarik perhatiannya. Murid senior itu membawanya kembali ke kenyataan dan menyuruhnya untuk menunjukkan Grimmaire dan permatanya sehingga ia bisa menilainya. Bocah kita hanya berdiri di sana dan melihat kembali ke arah tambang sementara Lukas memanggilnya untuk bergegas. Beberapa waktu kemudian, semua orang di desa merayakannya saat mereka menyadari mereka berhasil keluar dengan selamat. Lukas mengumumkan bahwa Grimmaire dan permatanya juga bekerja dengan baik. Keduanya kemudian memutuskan bahwa mereka akan menuju ke tambang. Murid senior itu menjelaskan bahwa setiap kali urat mana ditemukan, pembuat Grimmaire harus memastikan apakah itu mana asli. Namun, Alan hanya mendengar batu mana dan langsung hanyut dalam imajinasinya. Tersadar, ia memberitahu Lukas bahwa mereka perlu bergegas. Tepat saat keduanya akan pergi, seorang pria tua tiba-tiba berteriak pada mereka untuk berhenti. Ia memperingatkan mereka untuk tidak memasuki tambang atau Lord Anuma akan marah. Itu menarik minat Lukas saat ia bertanya-tanya siapa itu. Pria tua itu melakukan omelan penuh dan mengatakan bahwa sang tuan adalah penjaga hutan ini yang menjadikan tambang itu rumahnya. Si Pira mengikuti dan mengangguk pada segalanya. Seorang pemuda mencoba menghentikan pria tua itu, tetapi si kakek terus berjalan dan menyalahkan generasi muda. Ia mengklaim bahwa sejak orang berhenti menyembah Tuhan, iblis mulai menyerang mereka. Sementara pemuda itu menahannya, keduanya meminta maaf sendiri dan dengan cepat pergi. Saat mereka memasuki tambang, Lukas menjelaskan bahwa Aonuma kemungkinan besar adalah binatang hantu. Namun, ia belum pernah mendengar rumor seperti itu sebelum hari ini. Binatang hantu tidak sepenuhnya masuk dalam kategori monster atau hewan karena tubuh mereka terbuat dari batu mana. Melihat bintang di mata Alan setelah mendengar tentang batu mana, Lukas mulai mengerti bagaimana otak kecilnya bekerja. Rumor mengatakan bahwa binatang hantu hidup untuk waktu yang sangat lama dan dapat menggunakan sihir kuno tanpa batas. Meskipun beberapa dikonfirmasi ada, masih banyak yang belum dicatat oleh menara sihir. Sama seperti Lord Aonuma, makhluk-makhluk ini sering disembah sebagai sosok ilahi, yang membuat bocah kita bertanya-tanya apakah ada satu di sini juga. Lukas menjawab bahwa jika ada satu, maka itu kemungkinan besar adalah binatang hantu yang tidak terdaftar. Ia menyuruhnya untuk tidak berharap menemukan satu dengan begitu mudah karena mereka dianggap sebagai makhluk ilahi. Legenda mengatakan bahwa terkadang binatang hantu memberikan berkat kepada penyihir yang mereka setujui. Meskipun ini didokumentasikan dalam sejarah, kebanyakan orang masih memperlakukannya seperti dongeng. Alan hanyut dalam pemikiran
saat ia bertanya-tanya bagaimana binatang hantu akan terlihat jika itu terbuat dari batu mana. Ia juga bertanya-tanya apakah suara yang ia rasakan sebelumnya milik satu dan menjadi bersemangat dengan gagasan bertemu satu. Murid senior itu menyintakannya keluar dari itu dan mengatakan bahwa mereka telah mencapai area tersebut. Alan melihat ke depan dan langsung terpesona oleh situs itu. Saat ia menyentuh kristal, pahlawan kita hampir menangis karena keindahannya. Lukas menjelaskan bahwa survei batu mana mudah bagi mereka karena mereka bisa melihat cahaya emas di dalamnya. Bocah kita kemudian bertanya apakah ada alat bagi mereka yang tidak bisa, yang membuat si Pirang bangga bahwa ia benar-benar memperhatikan. Tiba-tiba, Alan memukul lagi dan menyadari bahwa itu adalah perasaan yang sama seperti sebelumnya. Ia gagal memperhatikan tanah yang pecah di bawahnya dan jatuh melalui lubang, yang membuat Lukas hampir mengalami serangan jantung. Berteriak sekeras yang ia bisa, Alan berhasil bertahan saat ia menghantam tanah dengan suara gedebuk yang berat. Ia kemudian melihat ke atas dan melihat lebih banyak batu mana bersinar terang dan terpesona oleh keindahannya lagi. Menatap cahaya emas, ia merasa terkejut saat ia bertanya-tanya apakah semua ini adalah batu mana yang asli. Si kutu buku batu itu begitu terpesona oleh pemandangan itu sehingga ia bahkan tidak mendaftarkan seniornya yang khawatir memanggil namanya dari atas. Lukas menyuruhnya untuk tetap tinggal saat ia mencari cara aman ke bawah, tapi Alan tidak begitu baik. Ia menolak untuk tidak menjelajahi gua kristal yang terlihat seperti urat biji berlian terbesar di server. Saat ia berjalan lebih dalam, ia merasakan ada sesuatu yang salah, seperti dinding yang melingkari dirinya. Sedetik kemudian, ia berkedip dalam kebingungan, melihat kepala besar dan tanduk melengkung yang mencuat langsung dari dinding di depan. Sosok raksasa itu bergeser lagi, dan ia menyadari itu adalah makhluk hidup yang terbentuk sepenuhnya dari kristal mana. Binatang mirip ikan itu meluncur di atasnya, memberinya pertunjukan akuarium tingkat berikutnya tanpa dinding kaca. Saat ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar binatang hantu, ia mendengar suaranya bergema. Langsung di dalam pikirannya, makhluk itu mengonfirmasi bahwa manusia memang pernah memanggilnya begitu sebelumnya. Penasaran, Alan bertanya apakah suara di kepalanya miliknya. Binatang hantu seukuran megalodon itu menjelaskan bahwa matanya yang melihat sihir menariknya ke arahnya. Selama bertahun-tahun, ia belum pernah menemui manusia dengan mata seperti miliknya, yang melihat dunia melalui lensa yang sama dengan roh kuno. Makhluk. Bocah kita bertanya mengapa orang lain tidak bisa melihatnya, dan binatang itu mengakui bahwa bahkan binatang hantu tidak sepenuhnya memahami alasannya. Satu-satunya petunjuk yang ia ingat adalah sesuatu yang pernah disebutkan teman lama, bahwa berkat seperti miliknya diberikan kepada manusia langka yang dicintai oleh alam semesta. Mendengar bahwa ia entah bagaimana disukai oleh alam semesta mengisinya dengan perasaan yang sangat menyenangkan di dadanya. Kemudian ia mengulurkan tangan untuk menyentuh binatang hantu itu, penasaran dengan bagaimana rasanya makhluk yang terbuat dari berlian ajaib seperti itu. Permukaannya terasa sejuk dan menenangkan saat disentuh, halus dengan cara yang langsung membuatnya rileks. Sensasi itu begitu menyenangkan sehingga ia mengeluarkan bahwa ikan kristal itu indah. Pujian sederhana itu membuat binatang itu bangga dan ia berjanji untuk menyombongkan diri kepada 7 raja bintang, bahwa seorang manusia mengaguminya. Ini adalah pertama kalinya Alan mendengar tentang para raja. Menurut binatang itu, mereka adalah makhluk tingkat tertinggi di antara makhluk hantu. Entitas yang telah hidup lebih lama dari makhluk hidup lainnya di dunia. Hanya membayangkan bahwa ada eksistensi yang bahkan lebih besar daripada raksasa berkilauan ini mengirimkan kegembiraan yang deras melalui Alan. Binatang hantu. Magikarp tampaknya menyadari bahwa ia telah mengungkapkan lebih banyak daripada yang direncanakannya. Menjadi mengantuk, ia mengucapkan selamat tinggal dan menyebutkan sudah waktunya untuk tidur siang. Sebelum ia memudar, Alan dengan cepat bertanya apakah ia bisa membagikan di mana 7 raja roh mungkin ditemukan dan apa yang ia ketahui tentang sihir kuno. Binatang hantu menyuruhnya untuk bersantai karena ia adalah seseorang yang diberkati oleh alam semesta. Tidak ada keraguan ia akan melintasi jalan dengan 7 raja bintang suatu hari nanti dan mata istimewanya akan membimbingnya ke asal mula sihir itu sendiri. Sebelum ia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan, makhluk itu meyakinkannya bahwa Raja Bintang akan menjelaskan semuanya pada waktu yang tepat. Ia meninggalkannya dengan sedikit berkat sebagai hadiah perpisahan. Melihat apa yang ditinggalkannya, ia benar-benar terdiam untuk sekali ini. Itu adalah sisik yang dikatakan dipenuhi dengan ratusan tahun mana murni. Binatang itu berharap ia beruntung dalam mencapai batu mana purba, permata legendaris yang cahayanya mengalahkan setiap batu lain yang ada. Kemudian ia mengepakkan siripnya, dan Alan tersentak kembali ke kenyataan tepat saat Lukas akhirnya mencapainya. Ketika seniornya menuntut untuk mengetahui apa yang ia pegang, Alan dengan santai menjawab bahwa itu adalah berkat binatang hantu. Bro menatapnya untuk waktu yang lama, jelas memperdebatkan apakah kejatuhan itu mengacak otaknya. Ia bersikeras bahwa binatang hantu secara harfiah memberinya sisiknya, tetapi Lukas tidak membeli omong kosong itu. Kembali ke laboratorium master mereka, Alan menceritakan kisah yang sama tentang sisik barunya yang berkilau. Close meminta Lukas untuk laporan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana, tetapi ia menyuruhnya untuk meninggalkan bagian tentang binatang hantu dan inti iblis. Ia mengatakan ia akan secara pribadi mendiskusikan masalah itu dengan para penyihir Lord lainnya. Kemudian ia menoleh ke Alan dan akhirnya menyampaikan kata-kata yang telah ditunggu-tunggu oleh anak itu. Lord Close menyatakan bahwa karena Alan menemukan bahannya, masuk akal jika ia harus menjadi orang yang memurnikannya dan mengukirnya menjadi batu sihir. Ia memberikannya wewenang penuh untuk menggunakan apapun di dalam laboratorium penelitiannya. Saat ia menyiapkan alat-alat khusus yang diperlukan untuk tugas tersebut, ia menginstruksikan Alan untuk pergi dan memilih Grimaire-nya sendiri terlebih dahulu. Memikirkan untuk memilih Grimaire miliknya sendiri saja sudah membuat gelombang kegembiraan yang meluap dan ia menarik seniornya sebelum bergegas keluar ruangan. Keduanya tiba di gerbang besar yang terikat erat oleh rantai-rantai berat. Begitu terbuka, Alan melangkah
masuk dan mendapati dirinya menatap perpustakaan yang sangat luas. Rak demi rak yang tersusun hingga ke langit-langit, penuh dengan Grimaire yang tak terhitung jumlahnya menanti untuk dipilih. Lonceng mulai berdentang, mengumumkan dimulainya upacara pemilihan Grimaire. Semua pandai besi Grimaire menoleh dengan penuh semangat untuk melihat siapa yang akan memilih Grimaire tahun ini. Namun, ekspresi mereka berubah ketika menyadari bahwa pesertanya hanyalah seorang budak bocah yang baru tinggal di sana selama 2 hari. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana orang seperti dia bisa mendapatkan hak untuk ambil bagian dalam upacara sepenting itu. Mereka berasumsi bahwa partisipasinya terasa konyol karena budak sepertinya tidak mungkin bisa berharap mendapatkan Grimaire sejak awal. Seorang gadis menunjukkan bahwa sebuah Grimaire pernah bersinar untuk Lord Close selama upacaranya, tetapi pria lain dengan cepat menepis klaim itu sebagai sekadar legenda urban yang dibesar-besarkan. Ia berargumen bahwa ia telah memeriksa catatan di Memorialia dan bersikeras bahwa itu hanya menunjukkan sedikit kerlip, bukan sesuatu yang dramatis. Resepsionisnya memperhatikan dengan jelas, penuh antisipasi dan bertanya-tanya apakah Alan benar-benar berniat untuk menjalani percobaan ini meskipun kemungkinannya kecil. Ia mencapai pintu masuk ruangan besar dan bertanya apakah disitulah Grimaire disimpan, dan Lukas mengonfirmasi bahwa tempat itu dikenal sebagai arsip Grimaire. Ia menjelaskan bahwa tempat itu berfungsi sebagai penyimpanan bagi Grimaire yang masih menunggu tuannya untuk mengambilnya. Lukas menyuruh Alan untuk memperhatikan dengan saksama dan menjelaskan bahwa Grimaire memilih penggunanya, bukan sebaliknya dalam kondisi apapun. Ia memperingatkannya untuk tidak pernah menyentuh Grimaire yang diletakkan di rak karena Grimaire akan muncul dengan sendirinya jika ia memang diterima. Jika tidak ada yang merespons, ia harus pergi dengan tangan hampa tanpa memaksakan apapun. Jadi, Alan jelas mengerti bahwa tidak ada pemilihan berarti tidak ada imbalan. Lukas lebih lanjut menjelaskan bahwa aturan inilah yang menjadi alasan mengapa ini disebut hak untuk berpartisipasi dalam upacara, alih-alih hasil yang terjamin. Ia menambahkan bahwa penyihir yang kurang pengalaman seringkali gagal mendapatkan pengakuan dari Grimaire manapun pada tahap ini. Dalam kasus itu, Alan harus mengasah kemampuannya melalui misi sebelum ia mendapatkan kesempatan lain untuk berpartisipasi lagi di masa depan. Sebelum Alan melangkah masuk, Lukas memberinya bola emas unik yang segera menarik perhatiannya karena penasaran. Sebelum Alan sempat bertanya, bola itu tiba-tiba menumbuhkan sayap dan mulai terbang sendiri. Lukas menjelaskan bahwa itu adalah alat tikus misterius yang memungkinkan mereka mengamati semua yang dilihat Alan dari jarak jauh. Ia menambahkan bahwa ini ada semata-mata untuk mencegah kecurangan, dan menyiarkan tayangan langsung ke Memorialia adalah prosedur standar bagi setiap peserta. Lukas memberitahunya bahwa ia pasti sudah muncul di Memorialia saat ini, dan para pandai besi Grimaire lainnya memperhatikan ekspresi terkejutnya yang mengingatkan mereka pada upacara mereka sendiri di masa lalu. Lukas meyakinkannya untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa ia akan menunggunya di luar sebelum mendoakan keberuntungannya dengan senyum tenang. Alan kemudian melangkah masuk arsip dan mulai berjalan ke depan sambil mengamati lingkungan yang asing itu. Segera ia menyadari bahwa seluruh tempat itu terasa sangat sunyi. Namun, ia merasakan sesuatu bernapas seolah-olah ruang itu sendiri hidup layaknya makhluk. Ia perlahan berbalik ketika cahaya redup menarik perhatiannya dan kemudian menyadari bahwa tidak semua buku di arsip adalah Grimaire asli. Ia mulai bertanya-tanya apakah buku yang bercahaya adalah Grimaire yang sebenarnya. Saat ia berdiri di depan salah satu buku bercahaya itu dengan rasa ingin tahu, ia merasa tergoda untuk mengulurkan tangan dan mengambilnya. Tetapi ia segera teringat peringatan Lukas dan menghentikan dirinya sebelum membuat kesalahan. Alan menjadi sedikit frustrasi dengan situasi tersebut karena ia bertanya-tanya bagaimana caranya. Ia tahu apakah sebuah Grimaire telah memilihnya atau tidak. Tepat saat itu, ia berbalik lagi dan sekilas melihat sosok binatang aneh yang menghilang hampir seketika tanpa jejak. Ia sempat bertanya-tanya apakah itu iblis, tetapi kemudian ia menyadari bahwa itu pasti sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang ia duga. Tepat saat itu, seekor serigala aneh muncul di depannya dengan tanda di kepalanya yang membuatnya lengah. Ia berteriak pada yang lain untuk tetap waspada dan mulai mengejar makhluk itu. Saat ia bergerak melalui lorong-lorong sempit, ia akhirnya mencapai tempat terbuka di mana serigala itu duduk di atas kolom horizontal. Alan benar-benar terpukau oleh pemandangan megah di depannya. Serigala itu kemudian menatap lurus ke arahnya, yang membuatnya tersentak, tetapi kemudian perlahan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, tanda di kepalanya mulai bersinar terang dan memenuhi seluruh area dengan cahaya. Pahlawan kita terpaku saat cahaya tiba-tiba melesat ke arahnya dan memaksanya mundur. Drone kecil terus merekam segalanya saat sebuah Grimaire muncul di langit. Sementara itu, para penonton terkejut dan mulai bergosip karena bertanya-tanya apakah cahaya ungu itu normal. Para bangsawan mulai mempertanyakan seberapa besar kekuatan Alan sebenarnya dan apakah rumor tentang tuannya itu benar. Bahkan ketika Lord Close menemukan Grimaire-nya, cahayanya tidak pernah secerah ini. Sang guru mengonfirmasi bahwa cahaya tersebut jelas tidak normal dan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan afinitas bocah itu terhadap sihir kuno. Kembali kepada Alan, ia mengulurkan tangannya saat Grimaire perlahan turun. Saat ia meraihnya, ia merasakan aliran mana yang berdenyut seperti detak jantung yang hidup. Ia diliputi perasaan hangat dan memeluk Grimaire itu erat-erat saat ia mengklaimnya sebagai miliknya. Sementara itu, kamera yang melayang terus memproyeksikan seluruh adegan tersebut. Menyaksikan melalui proyeksi melayang, Lord Close mengakui pada dirinya sendiri bahwa bocah itu berbakat. Memang, tetapi ia tidak menyadari bahwa dia seistimewa ini. Alan kembali ke laboratorium dan mempersembahkan Grimaire itu kepada tuannya dengan kebanggaan yang sulit dibendung. Pria tua itu berkomentar bahwa itu adalah buku kuno yang berdebu, tetapi ia membuat pilihan yang tepat. Ia menyuruh bocah itu untuk menyimpannya dengan baik dan memintanya untuk duduk karena mereka perlu melakukan pembicaraan serius. Sambil menikmati tehnya dengan gaya orang Inggris, tuannya mengangkat cerita tentang berkat binatang hantu itu lagi dengan nada tegas.
tegas. Ia meminta Alan untuk mengulangi dengan tepat apa yang dikatakan makhluk itu kata demi kata. Alan menjelaskan bahwa makhluk itu memanggilnya anak yang disukai oleh alam semesta dan menyebutkan bahwa matanya dapat melihat sihir kuno seperti makhluk kuno lainnya. Ia juga mengatakan sesuatu yang samar tentang Raja Roh yang membimbingnya ke asal mula sihir. Setelah mendengar itu, Lord Close memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang bukan pengetahuan umum. Dikatakan bahwa Raja Bintang adalah makhluk roh yang menguasai wilayah 5 kerajaan utama. Alan mencatat bahwa 5 tidak sama dengan 7. Karena bingung, Lucas turun tangan dan menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu di mana 2 raja sisanya bersembunyi. Beberapa percaya bahwa keduanya berkeliaran bebas di benua itu sesuka hati mereka. Bahkan sang maestro mengakui bahwa meskipun ia telah mencari seumur hidupnya, ia belum menemukan satupun jejak nyata tentang mereka. Mengesampingkan hal itu, Alan bertanya tentang asal mula sihir. Tuannya menjawab bahwa itu kemungkinan besar merujuk pada batu purba. Tidak ada yang tahu di mana batu sihir tertua yang tercatat dalam sejarah itu berada atau jenis sihir apa yang dikandungnya. Itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh pikiran-pikiran hebat berabad-abad yang lalu, dan tidak ada jumlah pemikiran berlebihan yang berhasil memecahkannya sejauh ini. Lord Close percaya bahwa manusia mungkin akhirnya bisa memahami sihir kuno jika mereka dapat mempelajari batu purba tersebut. Alan adalah satu-satunya yang bisa menemukan semua Raja Bintang, tetapi sejujurnya, bocah kita tidak butuh dorongan ekstra. Ia sudah sangat bersemangat hanya dengan membayangkan betapa memukau berkat dari seorang Raja Roh nantinya. Sudah membayangkan sisik binatang hantu bersinar lebih terang dari berlian. Ia dengan berani menyatakan bahwa ia akan menjadikan misi hidupnya untuk menjelajahi seluruh benua dan menemukan setiap Raja Roh. Namun, sebelum ia pergi mengejar impian itu, tuannya memperingatkannya bahwa persiapan yang matang akan menentukan apakah ia selamat dalam perjalanan atau tidak. Saat ini, hanya para petinggi yang tahu bahwa serangan iblis di wilayah barat terus meningkat. Teori saat ini adalah bahwa iblis menyerang wilayah manusia untuk memburu binatang roh yang tersembunyi dan memusnahkan mereka. Kerajaan penjaga batu baru saja kehilangan binatang roh mereka sendiri yang mendukung teori tersebut. Karena itu, Alan tidak boleh ceroboh dalam perjalanannya. Lebih dari sekadar berhati-hati, ia harus tumbuh cukup kuat untuk menghadapi iblis secara langsung. Dengan peringatan itu, Lord Close menyuruh bocah kita untuk pergi ke distrik bengkel menara dan memperbaiki Grimaire-nya. Kemudian, di dalam salah satu bengkel, Alan merasa malu melihat berbagai jenis orang bergerak di sekitar. Saat ia mengintip dari sudut seperti rakun yang mencurigakan, seorang peri tiba-tiba muncul dan bertanya apakah ia datang untuk memperbaiki bukunya. Meskipun Alan bukan penggemar serangan jantung mendadak, ia memutuskan untuk mempercayakan Grimaire-nya kepada perajin yang sangat karismatik itu. Setelah memeriksa buku itu sejenak, peri itu mengklaim bahwa ia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, membuatnya terkejut dengan betapa cepatnya penilaian tersebut. Peri yang ceria itu juga berkomentar bahwa itu adalah Grimaire berkualitas, jadi layak mendapatkan perawatan yang tepat. Alan mengangguk, tetapi ia tidak bisa berhenti menatap telinga pria itu yang lancip. Pandai besi itu menyadari bahwa si kecil jelas belum pernah melihat banyak kaumnya sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa peri seperti dirinya berspesialisasi dalam kerajinan ini karena rakyat hutan memiliki alat dan teknik yang tidak dimiliki manusia. Ia dengan santai menambahkan bahwa penjaga batu, pada dasarnya kurcaci dunia ini, menjalankan bengkel batu sihir. Alan segera menghubungkan titik-titik tersebut dan memahami bahwa pandai besi ini kemungkinan membuat segala macam alat sihir yang ditenagai oleh batu. Mencoba untuk tetap santai, Alan bertanya tentang roh penjaga yang melindungi hutan peri. Peri itu mengonfirmasi keberadaannya dan mengatakan ia terbuka untuk beberapa pertanyaan. Ternyata itu adalah kesalahan karena ia membombardirnya dengan begitu banyak pertanyaan cepat sehingga peri itu segera menarik kembali tawaran murah hati tersebut. Setelah Grimaire diperbaiki, ia memberitahu pahlawan kita tentang seseorang yang mungkin tahu jauh lebih banyak tentang roh penjaga daripada peri biasa. Ia tampaknya menyukai protagonis kita yang terlalu penasaran, jadi ia membagikan satu rahasia kecil lagi. Segera, karavan dari hutan akan tiba, dan seorang prajurit yang sangat kuat biasanya mengawalnya. Pengawal itu mungkin menjadi kesempatan terbaik Alan untuk mendapatkan jawaban yang nyata. Sementara itu, di luar menara sihir, seorang peri yang bersantai di atas atap karavan tampak benar-benar bosan. Pengawal itu memberitahu bahwa mereka hampir sampai di tujuan mereka. Ia mengingat saat ia berduel dengan Close ketika pria tua itu masih muda dan benar-benar memusnahkan dirinya. Sejak saat itu, ia belum menghadapi kompetisi nyata dan bertanya-tanya apakah kali ini ia akhirnya bisa bertemu seseorang yang bisa memberinya pertarungan yang bagus. Keesokan harinya, bocah kita tampak seperti akan pingsan setelah begadang semalaman, memoles sisik sihir itu seolah hidupnya bergantung padanya. Sekarang, Lucas bahkan tidak terkejut melihatnya tertawa terbahak-bahak melihat batu. Seniornya memberitahu bahwa pasar pedagang keliling telah dibuka dan mengajaknya untuk pergi keluar untuk menyentuh rumput. Berjalan melalui bazar yang ramai, Alan benar-benar terpikat oleh semua barang aneh dan menarik yang dipamerkan. Salah satu pedagang peri menunjukkan alat obor rumit yang populer di kalangan peri. Mendengar tentang penduduk hutan, ia tiba-tiba teringat agenda sebenarnya hari itu. Ia melirik ke sekitar, melihat peri di mana-mana, tetapi tidak satupun dari mereka terlihat seperti prajurit sangat kuat yang ia cari. Saat ia terus mencari, ia menemukan pedagang yang menjual hewan dalam sangkar. Melihat makhluk-makhluk itu diperlakukan seperti dirinya saat kecil membuatnya marah. Tepat saat itu, ledakan keras meletus di dekatnya, dan semua orang berlari dari monster yang
terlepas. Awalnya terlihat seperti hewan biasa sekilas, tetapi matanya mengenali ada sesuatu yang salah dengannya. Para peri mengonfirmasi bahwa itu adalah Morlock yang mengamuk dan memerintahkan semua manusia untuk melarikan diri. Tapi Alan bukan tipe pendengar. Penduduk hutan mencoba melawan Morlock yang biasanya merupakan hewan pasif yang juga lemah terhadap sihir air. Untuk menenangkan yang satu ini, mereka membutuhkan penyihir air. Namun, Morlock hampir membakar salah satu peri dengan semburan apinya. Alan melompat untuk menyelamatkan hari itu. Penduduk hutan menatap dengan tidak percaya. Ia hanyalah manusia kecil yang menggunakan Grimaire pemula. Namun, ia menghentikan monster yang jauh lebih besar darinya. Tapi alih-alih menawarkan ucapan terima kasih, peri menyebalkan dari sebelumnya berteriak padanya, bertanya apakah ia tidak peduli lagi tentang hidup. Ia menghargai Alan menyelamatkan mereka, tetapi bersikeras ini adalah pekerjaan untuk orang dewasa, bukan bocah pemula. Teman saya ini benar-benar kesal dengan komentar itu. Sangat jelas bahwa sihir dan panarekannya begitu lemah sehingga hanya bisa menggelitik Morlock paling banter. Saat ia mulai berjalan pergi, ia mendengar peri itu bergumam bahwa semuanya akan selesai jika Shumiel ada di sini. Si pemalas itu sedang tidur di atap sementara. Sisa tim ada di luar sana bertempur di garis depan. Tepat saat itu, Morlock meluncurkan 3 bola api sekaligus. Bocah kita bereaksi seketika, memanipulasi bumi untuk membentuk dinding pasir yang menghentikannya seketika. Dengan Grimaire barunya, kendalinya telah meningkat pesat sehingga ia menunggangi gelombang pasir layaknya seorang gangster. Di udara, ia menukar batu bumi dengan batu air, menggabungkan kedua elemen tersebut untuk mengikat monyet raksasa itu dalam kurungan elemen. Penduduk hutan tercengang, biasanya hanya iblis yang bisa memanipulasi pasir seperti itu. Mereka berterima kasih padanya dan berteriak agar ia lari saat Morlock merobek ikatan dan menerjangnya. Alan, tentu saja, menolak untuk mundur. Penampilannya yang luar biasa tidak luput dari perhatian seorang prajurit tertentu yang telah diam-diam mengamati sepanjang waktu ini. Prajurit itu mempelajari pemula manusia tersebut, mencatat keterampilannya dan bagaimana ia melawan Morlock, tetapi ia tidak melihat mereka bisa menghabisinya dalam sejuta tahun. Sementara itu, Alan yakin mata sihirnya dapat menemukan titik lemah makhluk itu. Namun, tepat saat ia bersiap untuk menyerang, sebuah anak panah melesat melewatinya. Kepala Morlock terlepas dari tubuhnya. Sebuah tangan mendarat di bahunya, dan ia mendengar suara memuji tepat di telinganya. Bocah kita bahkan tidak bisa merasakan dari mana datangnya, tetapi ia segera menyadari orang ini jauh di atas peri lainnya di sekitar. Peri yang mengganggu tadi memanggil orang itu Sum, mengonfirmasi bahwa dia adalah petarung terkuat yang telah mereka tunggu-tunggu selama ini. Semua penduduk hutan mengerumuni Shumiel seperti penggemar, tetapi peri sebelumnya mencengkeram kerahnya, tanpa terpicu dengan sikapnya yang sombong karena menjatuhkan Morlock dalam satu serangan. Ia mengingatkan Shumiel akan statusnya sendiri. Nada suara Sum berubah serius saat ia membalas, bertanya apakah mereka ingat apa status mereka sebenarnya. Sekelompok prajurit peri berpengalaman sejujurnya harus malu, karena harus bergantung pada anak manusia untuk menyelamatkan mereka dari satu monster saja. Sum menoleh ke arah Alan dan menyeringai, memanggilnya anak kecil yang memiliki pukulan cukup kuat. Alan tetap tidak terpengaruh, menunjukkan bahwa ia tidak mudah dipicu, yang membuat Shumiel lebih menyukainya, tetapi matanya tidak fokus pada prajurit peri itu. Mereka terkunci pada Morlock, yang tak bagaimana bergerak meskipun kepalanya sudah terlepas. Orang bijak pernah berkata, orang mati setelah mereka terbunuh. Alan mengetahui hal ini, jadi satu-satunya alasan makhluk itu masih hidup mungkin karena batu sihir yang tertanam di dadanya. Sama seperti eksperimen Malik, prajurit itu dengan senang hati menawarkan untuk mendukung Alan, mengubahnya menjadi ujian untuk melihat apakah si bocah benar-benar bisa membunuh Morlock yang mengamuk itu. Alan, sang negosiator, mengusulkan kesepakatan. Ia akan menerima syarat tersebut dengan imbalan satu permintaan setelah pertarungan selesai. Peri sombong itu menyeringai, berpikir anak kecil itu bicara cukup besar untuk ukurannya. Dengan itu, bocah kita beralih ke batu sihir air dan mengeluarkan semua kemampuannya, ingin menguji keluaran kekuatan dari Grimaire barunya. Para peri di sekitar mereka menyaksikan pameran kekuatan yang mengesankan itu dan mulut mereka tetap terbuka karena terkejut. Alan, di sisi lain, terus menikmati pertarungan dan terus menyerang Morlock tanpa melambat sedikit pun. Ia kemudian bertanya pada Sum apakah ia bisa melihat titik hitam pada monster itu yang berdenyut dan menyuruhnya untuk membidik tepat di sana. Peri itu mengeluarkan anak panah dan menembaknya dengan bersih, mengenai target dan memaksa kristal gelap itu terpisah dari Morlock. Saat kristal itu dilepas, tubuh monster itu mulai membengkak dari semua sisi, memperjelas bahwa monster itu akan meledak sendiri. Para peri panik dan berteriak agar semua orang lari menyelamatkan diri. Tapi tepat saat ledakan akan terjadi, bocah kutu buku itu mengaktifkan sihir airnya dan mengelilingi monster itu di detik terakhir. Semua orang berbalik karena terkejut, menyadari bahwa mereka telah diselamatkan. Setelah berurusan dengan monster itu, Alan berjalan menuju kristal hitam yang dijatuhkan Sum dan mengambilnya. Saat ia mempelajarinya dari dekat, ia menyadari bahwa itu terlihat mirip dengan yang digunakan Malik untuk rencananya sendiri, yang memperjelas bahwa Malik mungkin terlibat dalam hal ini. Tepat saat itu, peri yang lengket Shumiel bergegas masuk dan memeluk bocah itu erat-erat, memujinya atas semua usaha yang telah ia kerahkan. Alan segera mengambil kesempatan untuk bertanya apa yang ingin ia ketahui dan langsung ke topik tentang binatang hantu. Ia bertanya apakah Shumiel tahu sesuatu tentang binatang hantu di negeri peri dan jenis sihir apa yang digunakannya. Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu mengejutkan Shumiel pada awalnya, tapi ketika ia menatap Alan, ia hanya melihat bocah penasaran yang ingin memahami dunia. Ia menepuk kepalanya dan memberitahunya bahwa ia juga membawa aroma yang mirip dengan binatang hantu. Ia kemudian menjelaskan bahwa binatang hantu dari kaum hutan dikenal sebagai satu-satunya yang bisa membaca angin. Ia memperkenalkan binatang hantu itu sebagai elang yang tinggi, perkasa, dan keren yang mampu bergerak melintasi penghalang waktu. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa binatang itu bisa melihat segalanya dan itu termasuk pembicaraan
mereka barusan, dan ia menggunakan ini sebagai alasan bahwa binatang itu mungkin akan marah padanya karena mengungkapkan begitu banyak. Ia memberitahu bocah itu bahwa jika ia benar-benar ingin melihat binatang itu sendiri, ia harus mengambil bagian dalam festival yang diadakan setiap 50 tahun sekali di negeri kaum hutan. Ia menjelaskan bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah mengalahkannya dan para penjaga lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang dijamin untuk bertemu dengan sang raja. Ia meningkatkan minat bocah itu lebih jauh dengan menambahkan bahwa festival berikutnya akan diadakan dalam 2 tahun lagi. Namun, bocah itu memilih jalan pintas dan menantang Shumiel di tempat itu juga. Ia berpendapat bahwa jika ia mengalahkannya sekarang, tidak perlu menunggu festival apapun. Peri yang lengket itu merasa bocah itu menarik, tetapi mengingatkannya bahwa ada penjaga lain juga, termasuk dirinya sendiri, dan ia harus mengalahkan mereka semua. Ia menyuruh bocah itu untuk berlatih dengan benar selama 2 tahun ke depan jika ia ingin memiliki kesempatan dan berjanji bahwa ia akan memberikan yang terbaik saat waktunya tiba. Alan dengan percaya diri menjawab bahwa ia pasti akan menang. Tepat saat itu, Lord Close tiba dan memanggil bocah itu. Ia mengambil kristal hitam darinya dan kemudian menyadari bahwa peri yang berdiri di sampingnya tidak lain adalah Shumiel. Sang maestro mengungkapkan bahwa ia telah bertarung melawan ketujuh penjaga sebelumnya dan berhasil menang melawan mereka semua kecuali Shumiel. Peri yang lengket itu bertanya pada pria tua itu apakah bocah itu muridnya. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan percakapan, pengawalnya datang berlari ke arahnya dan Sum segera pergi untuk menghindari terseret ke dalam tanggung jawab apapun. Saat pergi, ia mengingatkan bocah itu bahwa ia akan menunggunya di festival dalam 2 tahun. Pria tua itu kemudian bertanya pada bocah itu apakah ia benar-benar ingin pergi ke festival kaum hutan. Ia menjelaskan bahwa ia harus menjadi jauh lebih kuat dan pada saat yang sama, ia mengakui bahwa dirinya sendiri tidak bisa lagi mengambil tantangan itu. Sambil tetap percaya bahwa Alan mungkin benar-benar memiliki peluang. Alan mulai melamun tentang kemenangannya dan betapa ia sangat ingin bertemu dengan Lang Agung yang baru saja ia dengar. Beberapa hari kemudian, Close mempelajari bahan yang ia ambil dari bocah itu. Ia sampai pada kesimpulan bahwa seseorang mungkin telah menanamkan objek itu di dalam binatang tersebut dan mulai khawatir bahwa bocah itu bisa menghadapi lebih banyak masalah dalam waktu dekat. Tepat saat ia mendapatkan perasaan tidak enak ini, ia menerima panggilan dan mengetahui ada keadaan darurat karena pasukan iblis sedang menuju ke kota selatan. Sementara itu, Alan selesai menyiapkan batu mana binatang hantu dan merasa ingin menguji sihir yang tersimpan di dalamnya. Ia dengan cepat mencoba menggunakannya sementara Close berteriak padanya untuk berhenti menggunakan sihir di dalam ruangan, tetapi sudah terlambat. Wajah Lukas dan Alan bersinar saat cahaya biru menguat. Namun sama cepatnya, mereka kecewa karena sihir itu padam hampir secepat saat muncul. Keduanya dibiarkan menggaruk kepala mereka. Ia jelas merasakan lonjakan mana yang sangat besar, tetapi setiap kali ia mencoba mengendalikannya, mana itu menyelinap melalui jari-jarinya seperti air. Lord Close menjelaskan bahwa sihir itu jauh lebih kompleks daripada mantra kuno biasa, memerlukan tingkat keterampilan tinggi untuk sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Itu mengingatkan Alan pada kata-kata roh ikan hantu, bahwa sihir itu mungkin sulit dikuasai, tetapi ia yakin ia pada akhirnya akan belajar mengendalikannya. Mengesampingkan hal itu, Close memberitahu keduanya bahwa pasukan iblis di selatan lebih aktif dari sebelumnya. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengirim setiap penyihir di atas tingkat menengah, termasuk Lukas, untuk menangani ancaman tersebut. Alan ingin ikut juga, tetapi tuannya bersikeras agar ia tetap di menara. Ketika ia memprotes dengan mata anak anjing, Close mengakui bahwa Alan tentu memiliki bakat untuk bertarung. Namun, ia memiliki tugas yang lebih penting menunggunya. Keesokan harinya, Alan menuju menara. Ia mendengar dua penyihir berbisik tentang bala bantuan yang dikirim ke selatan dan merasa sedih karena ia ditinggal. Bergerak maju, ia berjalan ke meja untuk menangani pekerjaan administrasi. Begitu gadis berambut pirang itu melihatnya, ia mulai mondar-mandir di sekitarnya. Gadis itu terus mengoceh, meskipun ia tampak kesal dengan kehadirannya. Tepat saat itu, keduanya membeku saat alarm berbunyi. Pengumuman keluar memperingatkan semua penyihir untuk mengevakuasi menara karena ancaman tingkat tinggi telah melarikan diri dari penjara. Seorang penyihir senior masuk dengan panik dan memerintahkan gadis itu untuk memanggil para penguasa sihir segera. Ia tampak sangat ketakutan mengetahui bahwa tahanan yang melarikan diri itu tidak meninggalkan satupun penjaga yang hidup. Kekacauan meletus saat semua penyihir mulai berlari menyelamatkan hidup mereka, tapi Alan tidak akan bersembunyi. Ia memutuskan untuk melacak ancaman tersebut sebelum melarikan diri dari menara. Di tingkat bawah, ia memperhatikan salah satu pintu terbuka setengah. Mengintip ke dalam, ia menemukan orang yang paling tidak ia harapkan. Kilasan kenangan pahit menghantamnya seperti truk. Tanpa ragu, ia mengeluarkan Grimaire-nya, siap menyerang. Targetnya, Lord Malik, tampak sangat tenang pada awalnya, tetapi setelah melihatnya, tubuh pria tua itu mulai menggeliat dan ia mulai bicara omong kosong. Psikopat itu mengoceh bahwa ia memiliki hak untuk mengubah dunia. Mengklaim itu diberikan oleh tuannya. Ia menelan batu sihir berwarna merah tua. Malik secara terang-terangan menyatakan bahwa akan menjadi kehormatan besar bagi Alan untuk menyaksikan misinya secara langsung, yaitu untuk melakukan Itachi pada kerajaan. Alan dengan cepat mengeluarkan sihir air untuk menghentikan ancaman tersebut. Api hitam meletus di sekitar Malik yang menyatakan ia akan dikenal sebagai Raja Bintang ke-8. Penyihir gila itu menepis Alan dan meledakkan lubang melalui dinding, melarikan diri keluar. Mata pahlawan kita melebar karena terkejut melihat penampilan Malik. Tubuhnya terlihat seolah-olah ia telah kelaparan selama berbulan-bulan, menyisakan hanya kulit dan tulang. Sedikit terguncang, Alan bertekad untuk menghentikan pria gila itu sebelum ia mengambil nyawa yang tidak bersalah dan melakukan pengejaran. Tiba-tiba, kalungnya mengumumkan misi kepada semua penyihir. Musnahkan iblis
iblis apapun di kota dan selamatkan warga. Lonceng peringatan berbunyi di kepalanya saat ia mencoba memproses apa arti peringatan itu. Dari titik pengamatan tinggi yang menghadap ke kota, ia melihat iblis merajalela, meneror orang-orang di setiap kesempatan. Ia menerjang semua iblis yang terlihat saat ia berpacu melalui ibu kota, mencoba memahami kekacauan tersebut. Berdiri di atas air mancur, ia melihat Malik setengah telanjang, berteriak tentang betapa kuatnya dirinya sekarang. Penyihir gila itu melepaskan apinya, menelan semua penyihir di sekitarnya, tapi Alan campur tangan, menyatakan ia harus mencoba menghadapi seseorang seukuran dirinya. Penyihir gila itu memanggil segala jenis iblis untuk mengerumuninya, tapi Alan menghancurkan mereka dengan mudah. Malik hampir tidak berkedip karena tingkat kekuatannya tidak cukup untuk menantangnya. Setengah iblis, setengah manusia. Itu membuat tawaran murah hati untuk membunuhnya dengan rasa sakit minimal jika ia meminta maaf. Alan menolak dengan sopan, mengingatkannya bahwa dialah yang seharusnya memohon. Ia sudah dipermalukan olehnya saat ia masih kecil. Ego Malik yang rapuh hancur dan ia melepaskan akting psikopat tuan baik. Ia meningkatkan jumlah monster yang menyerang Alan dan bala bantuan segera tiba. Penyihir lain salah mengira Malik sebagai iblis lain dan bersiap untuk menyerang. Alan mencoba memperingatkan mereka bahwa tahanan yang melarikan diri itu berbahaya, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka melihatnya hanya sebagai pemula yang setengah ukuran mereka dan tidak tahu apa yang ia bicarakan. Mereka segera menyesali keputusan itu. Malik menyalurkan kekuatan batu sihir terkutuk untuk pertama kalinya. Saat pria gila itu menggunakan kekuatan terlarangnya, upaya gabungan para penyihir berhasil mengalahkannya, membelah anggota tubuhnya, tetapi mereka kembali menyatu dalam hitungan detik tepat setelahnya. Bagus seperti baru. Menyaksikannya beregenerasi bahkan setelah dipenggal, Alan berjuang untuk mencari tahu cara mengalahkan monster ini. Ia tidak bisa memahami bagaimana Malik bahkan menjadi iblis sejak awal. Kemudian ia memperhatikan es yang menempel di sekitar bahu Malik dan batu sihir di kakinya. Setengah iblis itu mengambilnya, berpikir ia bodoh karena menganggap ia membutuhkan batu sihir yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Ia menghancurkan permata berharga itu tepat di depan Alan hanya untuk memicunya. Malik memamerkan tingkat penuh transformasi iblisnya. Kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghapus semua orang di ibu kota dari keberadaan. Setelah itu, ia berencana menghujani api ke kerajaan binatang dan semua negeri lainnya sampai seluruh benua mengakui dirinya sebagai Raja Bintang ke-8. Semua penyihir yang menonton kehilangan harapan, yakin tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tapi masih ada suara harapan. Alan menyebut Malik sebagai sampah dan bersumpah ia akan menjadi orang yang melempar kecoa Jerman itu kembali ke tempat sampah tempat ia merangkak keluar. Penyihir gila itu meluncurkan tanaman merambat berduri yang tak terhitung jumlahnya, menantang untuk melihatnya mencoba. Alan menghindar dengan lincah, merapalkan mantra yang ia dapatkan sebagai berkat untuk pertama kalinya dalam pertarungan nyata. Momentumnya terhenti. Namun, ketika tanaman merambat menusuk bahunya, Malik mengejeknya, bertanya di mana semua keberanian dari sebelumnya menghilang. Di permukaan, sepertinya ia gagal. Tapi jauh di dalam, ia merasakan badai hebat yang sedang membangun. Energi yang cukup untuk memusnahkan Malik 10 kali lipat. Lelah bermain-main dengan duri di sisinya, Malik masuk untuk satu serangan mematikan terakhir. Namun, tanaman merambatnya tidak pernah mencapai Alan, yang merasakan kehadiran roh di sisinya. Untuk pertama kalinya, ia berhasil menyelesaikan mantra yang ia terima sebagai berkat. Cahaya yang menyilaukan meledak dari tangannya, melesat ke langit seperti komet.